kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Buatlah hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu disampaikan, hati kami siap untuk menerima benih firman Tuhan itu. Dan biarlah benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam setiap hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan jelas. Tuhan, tolong kami semua supaya kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan jelas juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini mimbarnya sudah selesai diperbaiki. Kalau dari atas ini saya bisa melihat semua orang gitu ya. Dan saya melihat kayaknya wajah-wajah kita pada tegang semua gitu ya. Wajahnya pada nggak ada sukacitanya gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita semua salami sekali lagi. Kanan, kiri, depan, belakang kita ya. Satu orang minimal 10 orang Bapak Ibu ya. Berikan senyum yang paling manis dari kita ya. Satu orang minimal 10 orang. Salamin 10 orang. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya bisa melihat wajah-wajah yang mulai tersenyum, wajah-wajah yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bulan ini kita secara khusus membahas mengenai nilai keempat ya. Yang ingin kita kembangkan di gereja kita yaitu humility. Kalau Bapak Ibu ingat, diawali dengan Pendeta Yuzo. Pendeta Yuzo beliau memberikan pengantar tentang kerendah hatian gitu ya. Minggu lalu kalau Bapak Ibu ingat, Pendeta Suprapto sudah membahas bagaimana kita mempraktekkan kerendahan hati itu secara vertikal ya, yaitu dengan hubungan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah humility in relationship. Kerendahan hati dalam hubungan dengan sesama, Bapak Ibu ya. Jadi kerendahan hati dalam hubungan secara horizontal, yaitu dalam menjalin hubungan dengan sesama kita. Nah, firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Saya undang kita semua untuk sama-sama membacanya ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, suatu hari seorang pekerja sosial yang bernama Margaret Sangster, satu kali dia pernah bercerita kepada teman-temannya, ya teman-temannya sesama pekerja sosial. Nah dia bercerita tentang perjumpaannya dengan seorang anak laki-laki di sebuah perkampungan kumuh ya. Jadi dia bertemu dengan seorang anak laki-laki di sebuah perkampungan kumuh. Nah Bapak Ibu, kondisi anak itu sangat menyedihkan ya. Anak itu beberapa bulan sebelumnya ditabrak oleh mobil. Dan karena dia termasuk orang miskin gitu, jadi kedua kakinya itu tidak mendapatkan penanganan medis secara pantas gitu ya, yang seharusnya Bapak Ibu. Nah kemudian Margaret Sangster ini meskipun bukan tanggung jawabnya, Margaret membawa anak itu ke dokter ahli ya, ahli ortopedi.
yang kemudian melakukan operasi pada kedua kakinya. Bapak Ibu, 2 tahun kemudian anak itu sudah bisa berjalan ke kantong Margaret dengan tanpa tongkat penopang gitu ya. Jadi dia sudah bisa jalan dengan sempurna. Ia telah sembuh dengan sempurna kedua kakinya. Margaret mengenang momen itu sebagai momen yang mengharukan sekali gitu ya. Anak itu masuk ke dalam gitu, berlarian dan memeluk dia. Dan dia memeluk anak tersebut dengan penuh bahagia. Dalam hatinya dia berkata begini Bapak Ibu. Walaupun mungkin saya tidak bisa mencapai hal-hal lain dalam hidup saya, paling tidak dia bilang saya telah berbuat sesuatu dalam hal ini gitu ya. Walaupun saya mungkin tidak berhasil dalam hal ini, hal yang lain dalam hidup saya, tapi paling tidak dia bilang saya telah berbuat sesuatu dalam hal ini. Bapak Ibu, lalu Margaret melanjutkan perkataannya kepada rekan-rekannya ya. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu, Bapak. Nah, Margaret berkata kepada rekan-rekannya, coba tebak, dia bilang. Menurut kalian, di manakah anak itu saat ini? Ya, jadi anak itu tabrak mobil, kemudian dioperasi, kakinya kemudian sembuh, dia bisa berjalan kembali dengan sempurna. Nah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, coba tebak, menurut kalian di manakah anak itu saat ini? Dia bilang. Nah, rekan-rekannya itu berebutan menebak gitu ya. Nah, ada seorang rekan yang berkata, oh mungkin dia saat ini jadi dokter ahli bedah ya, bedah ortopedi gitu ya. Enggak, dia bilang gitu ya. Nah, yang lain lagi berkata, oh mungkin dia jadi seorang pekerja sosial sama seperti kamu. Enggak juga, dia bilang gitu. Oh ada lagi yang lain nebak, oh dia mungkin jadi seorang guru gitu ya. Seorang pengusaha yang berhasil, seorang polisi gitu. Tapi tidak Bapak Ibu ya. Nah menurut Bapak Ibu kira-kira anak itu saat ini menjadi apa Bapak Ibu? Apa? Hamba Tuhan. Gitu ya. Iya. Nah Bapak Ibu mendengar semua jawaban itu, Margaret lalu menarik nafas panjang. Dan dengan perasaan mendalam ia menjawab bahwa tidak, dia bilang. Kalian tahu, dia bilang. Ia saat ini berada di dalam penjara karena telah melakukan salah satu kejahatan terburuk yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Saya ulangi ya. Tidak, dia bilang. Ia saat ini berada di penjara karena telah melakukan salah satu kejahatan yang terburuk yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Bapak Ibu, raut muka Margaret itu langsung berubah menjadi sedih. Dan rekan-rekannya bisa merasakan betapa kecewanya dia dengan anak tersebut. Nah Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa seperti Margaret? Ya, pernahkah Anda merasa begitu kesal dan sangat kecewa saat menyadari bahwa seseorang yang telah Anda bantu itu bantu dengan tulus, dengan sepenuh hati, ternyata orang tersebut tidak layak ditolong. Mungkin Anda sudah mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan perasaan Anda. Berharap bahwa hidup mereka akan berubah sesuai dengan tujuan mulia yang Anda harapkan. Namun bukannya berubah, Anda melihat mereka tetap berjalan di jalan yang sama. Tanpa perubahan, bahkan mungkin menyia-nyiakan bantuan yang Anda berikan. Rasa sakitnya itu bukan hanya tentang usaha yang sia-sia, tapi tentang harapan yang hancur dan pengorbanan yang terasa tidak dihargai. Bapak Ibu, kita semua pernah mengalami momen seperti itu bukan? Gitu ya. Kita mengulurkan tangan dengan tulus, dengan sepenuh hati, berharap bisa membantu seseorang hanya untuk kemudian merasa kecewa. Ya. Ketika mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih atau malah melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Bayangkan Anda telah berbuat begitu banyak, menolong, mendukung, bahkan berkorban. Namun ketika mereka tidak berubah, terus hidup dengan cara yang menyakiti dan mengecewakan Anda, rasanya segala usaha yang kita lakukan itu terasa sia-sia bukan? Kalau mengutip lagunya, lagu lama, lagu Cita-Citata tuh sakitnya tuh di sini gitu ya. Gitu, sakit sekali itu. Nah Bapak Ibu, mengapa kita kesal? Mengapa kita begitu kecewa kalau kita menghadapi orang yang seperti itu? Nah,
Itu karena ini Bapak Ibu. Kita kesal dan kecewa karena orang yang kita tolong dengan tulus dan sepenuh hati itu tidak hidup sesuai dengan maksud dan tujuan baik kita sewaktu menolongnya. Saya ulangi ya. Kita kesal dan kecewa karena apa? Karena orang yang kita tolong yang seharusnya bisa berubah tidak hidup sesuai dengan maksud dan tujuan baik kita sewaktu kita menolong. Namun Bapak Ibu, perasaan kesal dan kecewa yang kita rasakan sekarang itu ternyata bukan hanya milik kita. Ya, ternyata bukan hanya milik kita. Bapak Ibu tahu Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, juga pernah merasakan perasaan yang sama. Ya, ketika ia menulis surat kepada jemaat di Efesus, Paulus itu berbicara dengan hati yang penuh perhatian, penuh kasih, tapi juga dengan rasa prihatin, kecewa. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa jemaat yang ia kasihi itu sedang menghadapi tantangan besar yang mengancam kesatuan mereka. Apa itu tantangannya? Nah Bapak Ibu, bagian perikop yang kita baca tadi berasal dari surat Paulus pada jemaat di kota Efesus. Kota yang besar sekali pada waktu itu. Nah kota itu adalah pusat kebudayaan, pusat agama, pusat perdagangan. Jemaat di kota Efesus itu dikenal baik oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus yang memulai jemaat itu. Ya, Paulus mengenal jemaat ini dengan sangat baik. Karena ia sendiri yang sedang merintis gereja itu dalam perjalanan misinya. Saya membayangkan misalnya Pak Prapto gitu ya, dengan jemaat kita gitu. Dia sudah kenal baik dengan jemaat ini. Nah Bapak Ibu, ketika ia menulis surat ini, Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Ya, dia dalam penjara, kemungkinan besar di kota Roma. Bapak Ibu tahu, meskipun ia sendiri dalam kondisi yang sulit, kasih dan perhatian yang dia berikan kepada jemaat Efesus itu tetap kuat. Ia menulis walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang prihatin, hati dan pikirannya itu tertuju kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang beragam, ya, beragam secara etnis dan budaya. Di satu sisi ada orang Kristen Yahudi, ya, ada orang Kristen Yahudi yang memiliki warisan keagamaan yang kuat, tradisi keagamaan yang kuat. Mereka merasa bahwa kami ini adalah umat pilihan Allah, ya. Kami ini umat yang istimewa. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa kalau ada orang non-Yahudi yang baru percaya itu, mereka harus mematuhi tradisi kami. Karena mereka begitu bangga dengan tradisi mereka. Nah Bapak Ibu, ketika ada orang-orang non-Yahudi yang datang, yang percaya kepada Tuhan, bergabung dengan mereka, saat itulah Bapak Ibu, kemudian muncul konflik dan perpecahan. Ya, ada orang Yahudi yang memegang tradisi Taurat mereka dengan begitu kuat. Ada orang non-Yahudi yang baru percaya kepada Yesus, yang bergabung kepada jemaat di Efesus itu. Lalu karena perbedaan budaya itu, perbedaan etnis itu, menimbulkan konflik dan perpecahan. Bapak Ibu, Paulus di kota Roma mendengar, jemaat yang ia rintis dari mula-mula, jemaat yang ia gembalakan mengalami permasalahan. Dia merasa bahwa jemaat Efesus itu tidak hidup sesuai dengan maksud awal Tuhan membentuk jemaat tersebut. Tapi mereka justru terancam perpecahan karena perbedaan etnis dan budaya tersebut. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus lalu mengirimkan mereka surat, mengingatkan kembali akan tujuan awal, maksud awal dari Tuhan membentuk jemaat itu, ya. Membentuk jemaat di Efesus itu. Dia berkata begini Bapak Ibu, dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus, sebab karena kasih karunia, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dia lalu berkata kembali Bapak Ibu, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Paulus lalu melanjutkan kembali, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus mengingatkan mereka, walaupun mereka adalah
dua komunitas yang berbeda, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi Tuhan telah mempersatukan mereka semua, merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lalu dia berkata lagi, Bapak Ibu, sebab dengan kematiannya ia telah membatalkan hukum Taurat untuk menciptakan keduanya, kedua etnis tadi menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib. Lalu dia berkata begini, Bapak Ibu, kamu bukan lagi orang asing. Kamu semua bukan orang asing, bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Paulus mengingatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu. Bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita, tapi Tuhan merobohkan tembok pemisah di antara kita, mempersatukan kita, menjadikan kita semua anggota-anggota keluarga Allah. Lalu Paulus berkata begini, sebab itu, kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, sebab itu ada hubungan dengan pasal sebelumnya. Paulus kasih tahu gitu. Sebab itu dia bilang, aku seorang tahanan karena Tuhan menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidupmu harusnya berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana caranya? Atau seperti apa hidup yang berpadanan dengan panggilan itu? Hidup yang berpadanan itu adalah hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup tidak sesuai dengan panggilan Tuhan, ya. Karena itu mendukakan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan diri kita, menggantikan kita, menebus kita. Tadi waktu saya pertama kali membaca kisah Margaret Sangster itu, aduh, saya rasanya kecewa ya. Saya rasanya, loh kok jadi seperti ini, kayak plot twist gitu ya. Sudah ditolong gitu, tapi ternyata dia tidak hidup sesuai dengan tujuan itu. Nah, Bapak Ibu, Paulus juga melihat bahwa kita semua adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah ditebus. Oleh karena itu, hiduplah sepadan dengan panggilan Tuhan itu. Hiduplah berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Hiduplah dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bapak Ibu, pagi hari ini saya cuma akan membahas tentang rendah hatinya. Hiduplah dengan rendah hati. Karena itulah hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita harus hidup dengan rendah hati, ya? Mengapa kita harus hidup dengan rendah hati? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan dua alasan kenapa kita harus hidup bersama dengan rendah hati, ya. Saya coba jelaskan melalui ilustrasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya seperti yang pernah sering saya katakan, saya dulu tinggal di Jakarta gitu ya. Nah, di Jakarta itu di daerah Tanah Abang itu ada sebuah underpass atau terowongan bawah tanah gitu ya. Nah, di Tanah Abang itu seingat saya itu adalah salah satu terowongan bawah tanah yang paling panjang gitu ya. Paling panjang, dari ujung ke ujung itu cukup panjang gitu. Nah, Bapak Ibu, daerah Tanah Abang itu kalau Bapak Ibu pernah ke sana adalah daerah yang memang selalu macet gitu ya. Selalu macet, tiap hari macet gitu. Nah, saya ingat suatu kali ketika saya lewat daerah itu jalanannya macet berkilo-kilo gitu. Saya waktu itu yang bawa motor pun jalannya merambat sedikit gitu ya. Nah, setelah jalan beberapa lama akhirnya saya sampai ke pintu masuknya ini ya. Ini gambar pintu masuk terowongan itu. Nah, waktu saya baru mau masuk pintu terowongan itu, sudah nggak boleh masuk terowongan itu. Saya baru tahu Bapak Ibu, kalau penyebab kemacetan parah itu adalah karena ada sebuah truk besar yang tersangkut di terowongan itu gitu ya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, sehingga macet sampai berkilo-kilometer Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di pintu masuk tadi itu sebenarnya ada pintu pembatas ketinggian Bapak ya. Pintu pembatas ketinggian. Tapi
karena beberapa kali ditabrak oleh truk gitu ya. Beberapa kali ditabrak oleh truk sehingga pembatas jalan itu rusak Bapak Ibu. Nah, ketika tidak ada pembatas itu, sopir truk tadi lupa ya bahwa dia sudah bawa truk yang besar itu, lalu dia masuk ke terowongan itu tanpa sadar. Kalau Bapak Ibu lihat, dia sudah masuk itu ke terowongan itu, tapi kemudian nyangkut di tengah-tengah. Truk itu sudah sempat masuk ke terowongan, tapi kemudian tersangkut bagian atasnya. Bapak Ibu tahu bagaimana akhirnya truk itu berhasil dievakuasi? Ya, Bapak Ibu tahu? Bukan ditarik keluar gitu pakai derek, enggak. Karena bakalan rusak gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan waktu itu, kepolisian? Truk itu bannya digembosi. Ya. Truk tersebut bannya digembosi sehingga truk itu jadi lebih rendah dan setelah itu baru bisa lewat terowongan itu. Ya. Jadi dia digembosin semua bannya, lalu karena digembosin truknya rendah, lalu baru bisa lewat. Bapak Ibu, seperti itu juga halnya dalam kehidupan bergereja, bukan? Mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Mengapa kita harus hidup dengan rendah hati? Firman Tuhan tadi katakan, tunjukkan kasih-Mu dengan saling membantu. Dalam bahasa aslinya, tanggunglah beban kita satu sama lain di dalam kasih. Banyak kali hal ini tidak bisa kita lakukan. Karena masing-masing kita tidak mau merendahkan diri. Selama tidak ada pihak yang rela merendahkan diri, maka seperti truk tadi, jalan kita akan mentok. Jalan kita akan terbentur. Program gereja tidak akan bisa berjalan. Dan akhirnya semua pelayanan gereja yang lain juga kena imbasnya. Dan tidak bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita baru bisa melakukan ini. Ya, menunjukkan kasih dengan saling membantu itu. Kalau ada orang yang mau dan rela merendahkan dirinya. Menggembosi dirinya. Supaya apa yang kita impikan melalui visi dan misi gereja kita itu bisa dicapai, bisa berjalan. Kalau masing-masing kita merasa, oh ini bukan tugas saya, ini tugas orang lain. Kalau masing-masing kita merasa bahwa, oh dia yang harus terlebih dahulu minta maaf, saya tidak salah, dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Maka yakinlah Bapak Ibu, kita tidak akan berjalan kemana-mana. Ya, Pak YTH itu mengibaratkan seperti hamster yang berjalan berkeliling itu. Kita akan berjalan di tempat dan selalu konflik. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita harus merendahkan diri? Yaitu karena dengan merendahkan diri, maka kita bisa menunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Saling menanggung beban kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Mengapa kita harus hidup dengan rendah hati? Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah gambar yang menarik perhatian saya. Ya, nah gambar itu sebenarnya nggak terlalu spesial ya. Gambar itu memperlihatkan sebuah batang korek api yang terbakar. Nah, tidak ada yang aneh dari korek api yang terbakar karena memang korek api itu memang dibuat untuk dinyalakan ya dan akan terbakar habis. Nah, gambar yang saya lihat itu memperlihatkan beberapa batang korek api yang disusun berjajar dan kemudian yang paling ujung itu dihidupkan. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika korek api yang pertama itu dihidupkan, apinya itu langsung menyambar ke korek api yang sebelahnya gitu. Terus menyambar semua gitu ya. Sampai semua korek apinya itu terbakar Bapak Ibu. Nah, tapi ada satu gambar yang lain Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Ketika korek api yang pertama itu yang di kiri itu dibakar, dia menyambar ke sebelahnya, menyambar ke sebelahnya, menyambar ke sebelahnya. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat, ketika salah satu korek api itu diturunkan posisinya, direndahkan posisinya, apa yang terjadi? Apinya berhenti menyambar, ya. Apinya berhenti menyambar karena ada jarak yang cukup sehingga
apinya tidak menyambar Bapak Ibu. Ketika salah satu korek api itu diturunkan posisinya, maka tidak ada lagi korek api yang terbakar. Dan karena tidak ada lagi korek api yang terbakar, maka otomatis apinya lalu padam. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika salah satu korek api itu diturunkan posisinya, maka tidak ada lagi korek api yang terbakar. Dan karena tidak ada lagi korek api yang terbakar, maka otomatis apinya lalu padam. Bapak Ibu, seperti itu juga bukan kita dalam kehidupan bergereja. Ya. Mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Mengapa kita harus hidup dengan rendah hati? Firman Tuhan tadi katakan, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, rajinlah menjaga kesatuan roh dalam damai sejahtera sebagai pengikatnya. Banyak kali Bapak Ibu. Banyak kali di gereja terjadi konflik yang semakin lama semakin membesar. Konflik itu semakin membesar seperti nyala api yang membakar korek api tadi. Konflik itu dengan cepat menyebar yang lain. Sehingga kesatuan roh itu tidak bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu Diakon Rosa pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya betul sekali Bapak Ibu. Orang-orang di gereja itu, ya, ini perkataan Diakon Rosa ya gitu. Orang-orang di gereja itu ilmu kebatinannya tinggi gitu. Ya, ilmu kebatinannya tingkat tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu maksudnya. Kita itu selalu membatin gitu atau berprasangka hal-hal yang negatif. Kita selalu berprasangka buruk tentang sesama kita. Dan hal itu menimbulkan konflik yang menyambar dengan cepat Bapak Ibu. Jika tidak ada orang yang mau merendahkan diri untuk meredam api konflik itu, maka semuanya akan terbakar tanpa sisa Bapak. Program pelayanan gereja tidak akan bisa berjalan. Hamba Tuhan dan pemimpin gereja itu sibuk jadi pemadam kebakaran Bapak Ibu. Sibuk membereskan konflik. Sehingga saking sibuknya tidak lagi punya waktu untuk memikirkan visi misi ke depan. Program-program ke depan. Para hamba Tuhan dan pemimpin gereja tidak punya waktu untuk membuat rencana masa depan. Energi kita terbuang percuma dan hanya habis untuk menyelesaikan konflik. Bapak Ibu, kita baru bisa memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera apabila ada orang-orang tertentu yang mau dan rela merendahkan dirinya. Orang-orang itu rela mengalah, rela mengampuni, kemudian memulai lagi yang baru dengan ikatan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mencapai visi dan misi gereja yang kita impikan itu. Apabila ada orang-orang yang rela menahan diri, menurunkan standarnya sedikit supaya tidak terjadi konflik. Ini yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita harus merendahkan diri? Yaitu karena dengan merendahkan diri, maka kita bisa menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, C.S. Lewis suatu kali pernah berkata begini. Dia berkata, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Ya, C.S. Lewis berkata begini, kerendahan hati itu bukan berpikir rendah tentang dirimu sendiri, tetapi kerendahan hati itu adalah berpikir lebih sedikit tentang dirimu sendiri. Kerendahan hati bukan memikirkan diri kita itu lebih rendah, tetapi kerendahan hati itu mengurangi memikirkan diri kita sendiri, tetapi lebih banyak memikirkan orang lain. Kerendahan hati bukan menurunkan standar kebenaran tentang diri kita, tetapi menurunkan standar diri kita dengan cara mengurangi memikirkan diri kita sendiri. Dengan cara demikian kita bisa menanggung beban kita satu sama lain. Dengan cara demikian kita bisa menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam konteks zaman sekarang ini ya. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam konteks zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, saya ingat waktu saya masuk ke Saat ya.
Seorang teman hamba Tuhan yang saya kenal itu pernah berkata kepada saya begini. Dia bilang, kamu gak perlu takut gak dapat tempat pelayanan. Saya pikir, wah pede sekali dia ya gitu ya. Memang dia sudah melayani berapa puluh tahun gitu. Nah, dia bilang, kamu gak perlu takut gak dapat tempat pelayanan. Loh kenapa kok? Saya tanya, saya panggil dia kok gitu ya. Kenapa kok gitu? Iya, karena kamu Chinese. Itu ya, dia bilang gitu ya. Kamu seorang Tionghoa gitu. Saya awalnya tidak mengerti apa yang dia maksud begitu. Tapi setelah saya menjalaninya, saya melihat ada benarnya apa yang dikatakan oleh teman saya itu ya, Bapak Ibu. Gereja-gereja yang berlatar belakang Tionghoa atau berlatar belakang Chinese itu selalu berusaha mencari hamba Tuhan yang Chinese juga gitu ya. Nah, ada kebanggaan tersendiri dari gereja-gereja yang berlatar belakang Tionghoa itu. Gereja-gereja yang berlatar belakang Tionghoa itu dalam tanda kutip menjaga tradisinya dan berusaha mencari hamba Tuhannya yang Chinese juga gitu ya. Nah, hal ini satu sisi baik Bapak Ibu ya. Perhatikan ya, jangan salah paham ya. Hal ini satu sisi baik karena ingin menjaga budaya dan tradisinya. Supaya generasi muda itu tidak lupa identitas gereja kita seperti apa ya. Namun Bapak Ibu di sisi yang lain, apa yang dilakukan oleh gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa itu berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Sama seperti jemaat di kota Efesus tadi. Ada sebagian orang Kristen Yahudi, ada sebagian orang Kristen non-Yahudi. Nah Bapak Ibu, apabila kita terlalu menekankan identitas seperti ini, maka itu bisa berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan karena kebanggaan tersebut. Mungkin ada hamba Tuhan atau jemaat yang dari latar belakang non-Chinese yang mengalami perlakuan yang berbeda gitu ya. Menimbulkan luka di hati mereka. Ada pelayan Tuhan yang merasa diperlakukan tidak adil. Ada jemaat yang merasa dinomor duakan. Ada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang mungkin karena kurang dipahami, kurang sosialisasi sehingga menimbulkan prasangka buruk. Tadi karena batin tadi gitu ya. Lalu kebijaksanaan keputusan itu dianggap rasis dan menimbulkan perasaan terluka atau tersisi bagi sebagian jemaat. Padahal cuman karena mungkin kurang dipahami, kurang sosialisasi. Karena ada prasangka-prasangka yang buruk itu. Nah Bapak Ibu, disinilah firman Tuhan berbicara kepada kita. Ya, disinilah firman Tuhan berbicara kita. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah diselamatkan. Bukan karena usaha kita, tapi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Kita yang seharusnya mati dalam pelanggaran kita, sekarang telah dihidupkan kembali. Dan seperti Paulus tadi katakan, kita semua yang telah ditebus itu, dipersatukan dalam tubuh Kristus. Tembok pemisah kita itu, antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi sudah dirobohkan. Demikian juga dengan gereja kita Bapak. Tembok pemisah antara yang Chinese dan non-Chinese sudah dirobohkan. Dan kita semua adalah kawan-kawan sewarga. Ya, keluarga Allah di dalam komunitas gereja kita ini. Bapak Ibu, hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Hiduplah dengan rendah hati. Ya. Masing-masing kita harus saling merendahkan diri di hadapan sesama kita. Supaya ini Bapak Ibu. Yang pertama, supaya kita bisa menunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Perlu kerendahan hati supaya jalan kita tidak mentok, tidak terhalang. Dan kita tidak bisa mencapai visi misi kita. Masing-masing kita harus berusaha merendahkan diri kita di hadapan sesama kita. Supaya kita bisa memelihara kesatuan roh itu. Perlu kerendahan hati supaya kita tidak terbakar api amarah, tidak terbakar kekecewaan, sakit hati dan kepahitan. Perlu kerendahan hati untuk mengampuni, menerima orang apa adanya, berjalan lagi bergandengan tangan bersama-sama, supaya kesatuan roh itu bisa terjaga dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, dari interaksi saya dengan jemaat, saya mendapat beberapa jawaban. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di GKIM sudah cukup baik. Ya, sudah cukup baik. Bapak Ibu bisa melihat bahwa
Tidak ada perbedaan antara jemaat yang Chinese dan non-Chinese. Gitu. Nah Bapak Ibu, tapi kalau selama ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami pengalaman tidak mengenakan, terluka, marah, kecewa. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan meminta maaf kepada Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, Bapak Ibu kecewa, sedih, marah, izinkan saya mewakili untuk meminta maaf kepada Bapak Ibu. Semua dari kita adalah manusia berdosa, tidak luput dari kesalahan. Dan kami para pemimpin gereja juga menyadari hal itu. Mari kita mempraktekkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar dengan cara saling merendahkan diri, meminta maaf, memberi maaf, kemudian berjalan lagi bergandengan tangan bersama-sama. Supaya apa? Supaya visi misi gereja kita yang sudah Tuhan titipkan kepada kita semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Merenungkan apakah kita sudah mempraktekkan kerendahan hati ini. Apakah kita sudah mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Sehingga kami menyanyikan lagu ini buat kita sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tadi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling mengasihi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Dan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saya undang kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan
sedang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan setengah suara. Kami rendahkan diri di hadapan, Mari kita datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, Jadikan kami satu. jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan ini. Sebelum kami pergi memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain, jadikan kami satu ya Tuhan. Berikan kami kebesaran hati untuk saling merendahkan diri kami di hadapan sesama kami. Kami merendahkan diri kami supaya tujuan Tuhan yang Tuhan maksud di dalam hidup Tuhan, di dalam hidup kami, dalam hidup gereja kami, tujuan itu bisa terlaksana. Berikan kami hati yang mau merendahkan diri, supaya kami bisa saling menolong dalam kasih, saling menanggung beban kami satu sama yang lain, dan kami menjaga kesatuan di dalam ikatan damai sejahtera itu. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus memateraikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami menghidupi firman Tuhan yang kami dengar pagi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri.